ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, di edisi spesial kali ini saya akan berbagi informasi mengenai madu. Nah, siapa nih yang suka makan madu? Minum ya. Nah, yang suka minum madu siapa nih? Nah, teman-teman perlu tahu ya, minum madu itu baik banget buat menjaga kesehatan tubuh kita, dengan catatan madunya asli ya. Jadi bukan madu oplosan atau madu abal-abal ya, atau bahkan mungkin madu yang lebahnya dikasih makan gula. Nah, itu juga beda teman-teman ya. Nah, makanya untuk mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik, kita konsumsi madu yang benar-benar asli dan benar-benar aman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kenalkan madu, yaitu adalah Arti Madu ya, madu yang baru viral nih teman-teman ya. Madu dari Arti Madu ini ya. Jadi ini ada dua item ya, madu asli Sumbawa Super. Sorry, sudah saya buka ya, karena sudah saya nikmati ya. Nah, ini madu Sumbawa Super ini teman-teman, ini jadi dibuat dari hasil lebah Apis dorsata ya, yang dia mengkonsumsi nektar milk flower dari hutan Sumbawa ya. Jadi madu ini diklaim dia dari Sumbawa ya. Nah, teman-teman, madu ini dikatakan di sini dia diambil setiap tetesnya dari madu lebah berkualitas tinggi dan diproses dengan standar HACCP. HACCP itu adalah standar keamanan pangan ya teman-teman, termasuk dalam standar keamanan pangan selain GMP ya. Nah, ini levelnya di atas GMP, jadi produksinya ini oke ya kalau menerapkan HACCP ya, sehingga menjamin kualitas madunya ya. Nah, ini teman-teman, madu Sumbawa kalau saya lihat memang ini penampakannya dia tipe gold ya, jadi sangat gold gitu. Nah, ini yang kedua, dia ada madu sari kurma. Nah, ini cocok nih buat momen puasa ini ya, berbuka puasa nanti bisa menggunakan sari kurma ini. Ini diklaim dia perpaduan madu dengan sari kurma yang asli. Wah, ini teman-teman, saya sebenarnya sudah coba juga ya. Kalau taste-nya madu sari kurma ini seperti kita makan kurma, jadi memang dominan di kurmanya banget gitu ya. Nah, buat kamu pecinta kurma cocok nih, dari kurma asli ya. Nah, oke, saya akan bahas sedikit mengenai Arti Madu ini. Review saya dalam kita menentukan asli atau tidaknya madu itu memang ada beberapa cara ya. Yang pertama mungkin cara yang teman-teman sudah kenal ya, mungkin dibekukan ya. Nah, kita coba seperti apa hasilnya kalau untuk Arti Madu. Oke, kita akan melakukan tes dari madu asli Arti Madu. Ya, tahukah kamu kebanyakan madu asli akan sulit beku loh. Nah, jadi bisa dibilang madu asli nggak akan beku nih. Nah, makanya kita akan buktikan dengan Arti Madu ini jam 12 ya, tanggal 19. Oke, kita akan bekukan teman-teman di kulkas, di freezer ya. Kita akan lihat seperti apa. Oke, setelah beberapa jam kita lihat besok ya, ini ganti hari ya. Kita lihat ya, madunya sudah beku ya, sudah ada esnya di depannya. Nah, kita lihat nih Arti Madu beku enggak ini setelah di freezer sehari penuh ya. Nah, kita akan lihat teman-teman seperti apa kualitas Arti Madu. Oke, kalau dilihat ini dipegang botolnya dingin sekali ya, seperti es. Nah, kita akan lihat dalamnya apakah madunya membeku atau mengkristal. Kita buktikan dan hasilnya adalah madunya tidak membeku teman-teman. Jadi bisa dibilang madu ini terjamin keasliannya Arti Madu ya. Oke, kita bisa lihat Arti Madu ternyata madunya ya itu tidak beku meskipun dibekukan ya, tidak mengkristal meskipun di freezer ya. Jadi memang bisa, sementara ini kita lihat bahwa madu ini minim gula ya. Jadi ciri madu kalau dia dicampur dengan gula, biasanya kalau di kulkas atau di freezer dia akan seperti kita memfreezer
sirup ya, lama-lama dia akan menjadi kristal seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya dari lebah ya, madu dari lebah tapi nektarnya mungkin ada yang curang gitu ya, dikasih gula. Madunya jadi nggak makan nektar alami tapi dikasih gula ya. Nah, itu juga sama, nanti biasanya itu madunya itu akan mengandung glukosa yang cukup tinggi sehingga dia kalau di kulkas tuh memang mengkristal seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi dari tes yang pertama memang madu ini asli ya, bisa dibilang asli seperti itu karena tidak membeku gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman, untuk memastikannya, nah ini saya perlu kasih tahu teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan habiskan satu botol, teman-teman bisa cek ya. Jadi kode produksinya dia kapan seperti itu. Kemudian teman-teman pesen lagi nih, ya pesen lagi dan juga nanti lihat kalau kodenya produksi beda berarti madu itu diproduksi dengan batch yang berbeda ya. Nah, itu teman-teman bisa rasakan harusnya ya kalau ini benar-benar alami dan juga dia dari madunya itu benar-benar makan dari hutan ya, rasanya akan berbeda dengan yang teman-teman beli pertama ya. Meskipun mereknya sama, jenisnya sama, tapi rasanya akan ada perbedaan meskipun sedikit. Kenapa teman-teman? Karena di alam ya, madu ini, lebahnya ini, apis dorsatanya ini, dia makannya apa ya, itu akan berbeda-beda. Sementara nektar itu akan juga yang makan itu akan berbeda-beda kualitasnya juga ya. Kadang kalau pas kemarau nanti rasanya gimana, kalau pas penghujan nanti rasanya gimana. Jadi beda-beda tergantung dengan kelembapan hutannya pada waktu itu, juga tergantung kepada situasi atau kondisi bunga yang dimakan pada waktu itu. Jadi pasti ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan, kalau flat terus rasanya gitu, biasanya ya, kebanyakan ya itu minimal ada campur tangan teknologi di dalamnya oleh para R&D ya, supaya bisa menyamaratakan rasa hasil produksi ya. Saya tidak akan sebut apa, tapi memang ada upaya seperti itu. Nah, jadi itu cara membuktikan madu. Nah, kita uji juga pakai daya larut ya. Jadi madu itu kalau asli biasanya memang dia tidak langsung terlarut gitu ya, harus diaduk dulu. Dia biasanya akan memisah ya. Tapi bisa juga kalau pas teman-teman dapat yang kadar airnya tinggi, kemungkinan bisa juga larut ya. Jadi belum tentu sih sebetulnya uji itu untuk memfikkan asli atau tidaknya madu ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Ini aku taruh di gelas ya. Ya, kebetulan mau minum madu nih. Nah, kita lihat ya. Larut enggak, langsung larut, encer enggak. Ini madunya cukup kental ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan air. Nah, bisa lihat ya, jadi madunya enggak nyampur langsung ya. Nah, ini kalau kata orang itu dianggap madu asli karena enggak langsung nyampur. Beda ya sama sirup, kalau dituang langsung nyampur ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa arti madu ini dia begitu dimasukkan air seperti kita coba tadi, dia tidak langsung larut ya. Jadi bisa dibilang asli gitu ya. Nah, itu teman-teman. Cara membuktikan madu yang paling manjur adalah kita uji saja dengan lab. Ya, kali ini saya akan mengujinya di Balai Pengujian Yogyakarta ya, yang resmi. Jadi kita akan melihat hasilnya seperti apa. Dan kebetulan hasilnya sudah keluar dan kita bisa lihat. Saya akan bantu teman-teman untuk membaca hasilnya. Oke, jadi bisa kita lihat ya, ini dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta ya. Kebetulan saya sendiri yang mengirim sampel ya, ini kita lihat ya. Oke, jadi ini ada enzim diastase. Itu adalah enzim yang menunjukkan ya ciri khas dari madu. Jadi madu itu harus positif teman-teman, kalau bisa dibilang madu asli. Dan ini enzim diastasenya positif, berarti memang ini madu asli, bukan gula ya. Nah, kemudian ada HMF. HMF ini untuk menunjukkan reaksi ya enzimatik di dalam madu ya. Biasanya madu dalam proses pemanasan ya itu menyebabkan terjadinya proses enzimatik. Nah,
Ini berbicara juga tentang kerusakan, proses menuju kerusakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga HMF-nya positif ya. Jadi memang rata-rata madu asli itu biasanya memang positif, teman-teman. Cuman memang ada kadarnya, maksimumnya berapa gitu ya. Nah, untuk kadar airnya ini cuman 19,7. Jadi bagus banget ya, sesuai SNI. Nah, sekarang kita lihat nih yang madu kurma. Ya, madu kurmanya ternyata beneran ya. Jadi dia selain kurma, dia menggunakan madu asli. Karena di sini enzim diastasenya juga positif ya. Memang kadar airnya itu lebih tinggi 20,9, tapi ini masih masuk SNI. Karena standar SNI kalau nggak salah itu 22 ke atas ya. Nah, ini masih masuk ya, jelas lebih tinggi ya karena madunya dicampur dengan sari kurma yang tentunya juga mengandung kadar air. Ya, nah jadi bisa dibilang hasil labnya ini menyatakan bahwa enzim diastasenya semua aktif. Berarti memang di arti madu ini dipakai madu asli sebagai bahan bakunya. Ya, jadi jangan ragu teman-teman, hasil lab sudah bicara ini ya. Nah, jadi itu teman-teman hasilnya tadi ya, enzim diastasenya positif. Ini berarti madunya ini itu asli ya. Sebetulnya bisa kita tingkatkan lagi, nanti kita lihat berapa jumlah enzim diastase di dalam madu ini. Kalau menurut SNI ya minimal itu 1,5% sudah dianggap sebagai madu asli ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah aktivitas enzimatik yang bisa kita lihat dari kadar HMF. Ya, tadi seharusnya saya mungkin salah uji ya. Saya ujinya ternyata kualitatif, harusnya kuantitatif. Ya, kenapa? Karena batasan HNF untuk madu itu kalau nggak salah di SNI itu tidak lebih dari 50% ya. Nah, memang kalau untuk madu itu HNF rata-rata akan positif. Ya, kalau asli itu pasti akan positif. Kenapa? Karena madu ini itu meskipun kita simpan seperti ini, itu dia akan tetap berproses di dalamnya ya. Jadi memang dalamnya ini kan ada bahan-bahan alaminya ya, dari mulutnya si lebah, dari nektar yang dimakan itu ya, ada propolisnya, ada pipolennya, seperti itu akan tetap berproses secara enzimatik, istilah gampangnya seperti itu ya, nggak usah rumit-rumit bahasanya gitu ya, sehingga madu ini istilahnya seperti hidup gitu ya. Nah, makanya ada HNF. Nah, memang HNF ini bisa juga melihat proses kerusakan ya, namanya barang makanan pasti ada umur simpannya, sehingga bisa jadi keluar hasil yang positif. Cuman memang lebih tepatnya lagi kalau kita uji secara kuantitatif, sehingga HNF-nya sampai angka berapa seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kadar airnya. Tadi kita bisa lihat kadar air kedua produk ini ternyata masuk dalam SNI, bahkan di bawah standar nasional Indonesia, lebih tepatnya. Jadi dia kualitasnya di atas SNI ya, karena SNI mensyaratkan sekitar 22 maksimal ya. Nah, rupanya madu Sumbawa tadi kita bisa lihat ya di bawah SNI, kemudian juga madu sari kurmanya juga di bawah SNI. Jadi memang kadar airnya itu sudah cocok dan juga berkualitas madu ini ya. Nah, itu teman-teman, tapi perlu teman-teman ingat juga madu di Indonesia itu karena hutannya adalah hutan hujan tropis ya, memang kadar airnya itu bervariasi ya, tergantung musim ya. Yang penting kalau menurut standar SNI aja nggak lebih dari 22% gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi review saya mengenai arti madu ini ya. Jadi intinya adalah madu, dari arti madu ini secara laboratorium terbukti asli, dan juga madu ini kalau kita uji secara uji yang biasa dipakai orang, uji beku, juga tidak beku, sehingga arti madu ini bisa saya katakan madu yang berkualitas ya. Jadi aman untuk dikonsumsi dan cocok untuk dikonsumsi siapa saja. Oke, aturan konsumsi silahkan ada di kemasan, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Kalau saran saya ya ini sudah sesuai ya. Jadi cukup 1 kali sehari 2 sendok makan itu sudah memberi nutrisi buat tubuh kita. Oke, itu dari saya, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang merayakannya ya. Dan Anda boleh berbuka dengan arti madu sari kurma ya. Belinya di mana? Silahkan teman-teman cek di Instagramnya aja di arti madu, atau teman-teman hubungi agen-agennya, atau bisa juga dapatkan di marketplace ya yang sudah ada di Indonesia. Itu ketik arti madu itu sudah ada ya.
Oke, itu dari saya tentang arti madu. Jadi rekomen buat teman-teman para pecinta madu yang mencari madu yang berkualitas. Oke, dan sampai ketemu.